Bahkan ya, ada pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, Al-Mutahhar pun. Nah, kita tahu ya Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu marga dari Habaib Alawi. Malah justru dapat kitab tersebut dan tertawa orang-orang yang melihat kitab tersebut. Tapi bawahnya ada link-link kebencian. Link kebencian terkait tentang FPI, terkait tentang Habib yang kena kasus. Bahkan lebih dengan ini saya menyatakan bahwa program wakaf kitab Minhajun Nasabin resmi ditutup. Adapun sisa uang itu yang ada kita akan belanjakan untuk kepentingan umat juga. Mas Umar bin Hafid datang ke Deddy Corbuzier, tetap aja Mas Umar bin Hafid bukan cucu Nabi. Yang lain, no, mereka bukan cucu Nabi Muhammad SAW dalam pandangan si Imad ini. Aduh, si paling cucu, bikin ngekek, bikin ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya itu merasa tertawa dengan adanya kitab yang dikarang oleh Imadu bin Sarman, Minhajun Nasabin. Oke lah kalau kita mau bahas sedikit, karena posisinya itu ternyata kitab itu katanya ada yang mencetak alias mewakafkan dan dibagikan kepada seluruh pondok pesantren, kepada orang-orang yang memang notabene seorang kiai. Bahkan ya, ada pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, Al-Mutahhar pun. Nah, kita tahu ya Al-Mutahhar. Al-Mutahhar itu marga dari Habaib Alawi. Malah justru dapat kitab tersebut dan tertawa orang-orang yang melihat kitab tersebut. Banyak berbagai pondok pesantren. Salah satunya Lora Ismail Al-Khalili. Mungkin dia berpikir gini, ini kitab, tapi bawahnya ada link-link kebencian. Link kebencian terkait tentang FPI, terkait tentang Habib yang kena kasus, terkait tentang Habib yang begini, intinya begitulah ya. Kita tertawa dengan hal seperti itu ya, apalagi Imad merasa saya adalah pahlawan yang mencerdaskan anak bangsa terkait tentang pembodohan nasab Habib. kita lihat nih ya videonya nih. Dengan tercapainya target capaian 2000 kitab, bahkan lebih dengan ini saya menyatakan bahwa program wakaf kitab Minhajun Nasabin resmi ditutup. Adapun sisa uang itu yang ada kita akan belanjakan untuk kepentingan umat juga, yaitu untuk mengirimkan kitab Minhajun Nasabin kepada para pejuang-pejuang. Saya akan memilih para pejuang-pejuang di media sosial, baik di YouTube, baik di TikTok maupun di Instagram, yang sekira-kira mereka juga luar biasa perjuangannya dalam memberikan pencerahan terhadap umat akan batalnya nasab Alawi. Akan mengirimkan pejuang-pejuang yang pejuang tersebut pejuang medsos, tapi hanya kelompok dia saja. Kalau saya mendapatkan buku nasab seperti itu, kitab nasab dari Imad, boro-boro saya dapat ya, karena saya kontra dengan dia. Sehingga tidak mungkin dikirimkan kitab tersebut. Tapi andai kata dikirimkan kitab tersebut, kita bahas sedikit-sedikit. Dan ternyata Imad itu seorang ulama yang pintar nyinyir. Nyinyir dalam hal artian itu merasa, Habib Umar bin Hafid ya datang dinyinyirin, datang ke podcast Habib Deddy Corbuzier dinyinyirin, Habib Jindan, Habib Umar datang ke podcastnya Deddy Corbuzier, terus dakwah keliling berbagai daerah dinyinyirin ya, Habib HRS ya keliling-keliling dakwah dinyinyirin, Maulana Al-Habib Lutfi dakwah keliling-keliling dinyinyirin. Memang sekelas ulama nyinyir ya, ulama nyinyir yang memang notabene kalah pamor, kalah terkenal,
dan kalah dari segi apapun mungkin. Karena dia punya hati iri, hasud, dan dengki, akhirnya merasa kok Habib terus yang banyak undangannya. Kita juga pengen ada undangan, akhirnya dibikinlah yang viral-viral semacam kayak nasab seperti ini. Viral kan? Dari keviralan tersebut akhirnya diundang berbagai acara-acara. Namun beberapa bulan ke sini malah justru mengungkapkan bahwa kami ingin fokus kepada pondok pesantren. Mungkin saya berpikir ya hasil dari ceramah tersebut mungkin gratis-gratis lillahi ta'ala, ataupun amplopnya tidak cukup untuk bensin pulang pergi. Ya entahlah, mungkin ada yang danai, bisa jadi, tapi dananya sudah habis. Kita simak nih nyinyirannya dia. Tetap aja Mas Umar bin Hafid bukan cucu Nabi Muhammad SAW berdasarkan ilmu nasab, ilmu sejarah, tes DNA. Mas Umar bin Hafid datang ke Deddy Corbuzier, tetap aja Mas Umar bin Hafid bukan cucu Nabi. Kemudian Mas Rizik Sihab datang ke suatu tempat mengadakan acara, tetap aja Mas Rizik Sihab bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Secara tes DNA, juga secara ilmu nasab dan ilmu sejarah. Begitu pula Mas Lutfi bin Yahya, kemana saja dia pergi mengadakan acara, biarkan saja. Karena kemana saja dia pergi, tetap saja dia bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dianggap cucu ya dia, Rhoma Irama, Abbas, si Suparman, dan si kelompok-kelompok itu aja yang merasa cucunya. Yang lain, no, mereka bukan cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pandangan si Imad ini. Aduh, si paling cucu, bikin ngekek, bikin ketawa, ya. Menurut saya hal-hal seperti ini ya bikin geleng-geleng kepala. Udah nyebar kitabnya berantakan bahasa Arabnya, lugahnya bahasa Arabnya itu berantakan, nahwu sorofnya berantakan, udah gitu kitabnya ada link-link kebencian. Ya karena tentang kebencian tersebut akhirnya dianggap bukan cucu Nabi, karena melakukan kesalahan, karena melakukan hal-hal yang di luar nalar dan lain sebagainya. Ya biasa. Artinya memang pengen mulia itu para habaib. Ya itu saja ya. Mudah-mudahan ini sebagai informasi saja. Ya bahwasanya terus berjuang. Ya entah dari segi apapun perjuangan kalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ridhoi dalam perjuangannya. Amin ya robbal alamin. Mungkin ini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.